Selamat datang semua, kali ini kita akan belajar mengenai distribusi peluang diskrit yang mana lanjutan dari distribusi uniform, binomial, dan multinomial kemarin. Capaian pembelajaran kita masih sama, yaitu ketepatan menjelaskan macam-macam distribusi diskrit dan menerapkan distribusi berikut sesuai permasalahan serta menghitung peluang yang dicari. Yaitu sekarang kita akan belajar mengenai distribusi hipergeometrik, distribusi binomial negatif, geometrik, dan Poisson yang tulisannya adalah Poisson. Kenapa disebut Poisson? Karena penemunya adalah orang Jerman. Pertama, distribusi hipergeometrik memiliki dua ciri. Yang pertama, sampel acak berukuran N kecil diambil tanpa pengembalian atau without replacement dari N besar benda. Misal, kita mengambil kelereng yang berwarna merah dari 15 kelereng tanpa dikembalikan. Bisa dibayangkan ya. Nah, sebanyak K benda dicari diberi nama sukses. Di kasus kelereng tadi kita ngambil yang merah misalnya. Sedangkan di dalamnya ada warna biru. Maka banyaknya biru atau N besar min K, sisanya itu diberi nama gagal. Distribusi hipergeometrik dicari peluang X sama dengan X atau benda sama dengan berapa yang terambil bisa dinyatakan sebagai H buka kurung X yang diambil, N besar banyaknya benda tadi, N kecil banyaknya yang diambil, K atau banyaknya sukses. Yaitu dengan cara mengkombinasikan antara K dengan X dikali dengan kombinasi N besar min K dikali N kecil dikombinasikan dengan dikali kombinasi N besar min K dengan N kecil min X atau benda terambil dibagi N kombinasi N besar diambil N benda. Nah, X-nya tentunya bisa 0 atau tidak terambil sama sekali. 1, 2, sampai dengan N-nya. Distribusi hipergeometrik punya rataan dan varians, di mana rataannya sama dengan binom kemarin ya, N kali P. P di sini digantikan dengan K dibagi N besar. Dan variansnya adalah NPhi, namun ada rasionya yang dikalikan yaitu N besar min N, dibagi dengan N besar min 1 karena tanpa pengembalian. Distribusi hipergeometrik bisa juga tidak hanya dua ya kemungkinannya, tapi diperluas dengan beberapa kriteria. Misalnya ada pulpen warna merah, biru, dan hijau. Di sini N1 kecil adalah banyaknya benda merah, N2 kecil banyaknya benda warna biru, N3 kecil banyaknya benda warna hijau. Ya, jadi tinggal kita mengkombinasikan N1 dengan X1 dikali kombinasi N2 dengan X2 sampai berapa benda yang ada. NK diambil XK kombinasi. Dibagi bawahnya adalah semua benda N besar kombinasi N kecil. Nah, syaratnya adalah jumlah X-nya sama dengan N dan jumlah N kecilnya sama dengan N besar. Contoh hipergeometrik. Dari sebuah kotak berisi 40 komponen, 3 diantaranya rusak. N besarnya 40, K-nya 3. Jika diambil secara acak 5 komponen, N kecilnya 5, tentukan peluang sampel berisi 1 komponen rusak. X terambil sama dengan 1.
Di sini N besarnya 40, N kecilnya 5, K-nya 3, X-nya 1, maka peluang X atau komponen yang rusak sama dengan 1 sama dengan atau dapat dinyatakan sebagai H hipergeometrik, X-nya 1, titik koma, N-nya 40, N kecilnya 5, dan K-nya 3, yaitu K kombinasi X dikali N besar min K kombinasi N kecil min X dibagi dengan kombinasi N besar N kecil. Di sini hasilnya adalah 0,3011. Silakan dihitung ya. Nah, contoh hipergeometrik peubah ganda. Misal dalam penelitian ada 10 orang, 3 diantaranya golongan darahnya O, 4 golongan darahnya A, 3 golongan darahnya B. Berapakah peluang dari sampel acak berukuran 5 beranggotakan satunya O, 2-nya A, dan 2-nya lagi B? Sudah bisa dipahami, N besarnya adalah 10, N kecilnya 5, X1-nya yang golongan darahnya O dari 5 sampel ada 2, X2-nya, X1-nya dari 5 yang bergolongan darah O ada 1, X2-nya dari 5 yang golongan darah A ada 2, X3-nya dari 5 orang yang golongan darahnya B ada 2. Di mana A1 ya, dari 10 tadi 3 orang bergolongan darah O. A2-nya 4, A3-nya 3. Maka peluang ya 1 golongan darah O, 2 golongan darah A, 2 golongan darah B ya, setelah diambil dari 10 orang ya, di mana masing-masing adalah 3 orang golongan O, 4 orang golongan A, dan 3 orang golongan B, diambil 5 ya, dinyatakan dengan F1,22 titik koma 343 dari 10 orang dan diambil 5. Maka peluangnya adalah kombinasi X1 terhadap N1. Maka peluangnya adalah kombinasi A1 atau N1 ya tadi terhadap X1 dikali kombinasi A2 terhadap X2 dikali kombinasi A3 terhadap X3 dibagi dengan all, yaitu N 10 orang diambil 5 orang. Peluang sampel acak berukuran 5 di mana 1 orang golongan darahnya O, 2 orang A, dan 2 orang B adalah 3/14. Distribusi binomial negatif. Pada percobaan binomial, kadang kita mencari peluang sampai dengan sukses itu didapatkan. Misal, jika kita menginginkan sukses ke K terjadi pada usaha ke X, misalnya kita mengambil 5 kelereng. Ya, kemudian di dalam wadahnya ada 10 kelereng. Kita mau ambil dari 5 kali ngambil dapat yang warnanya merah yang ketiga tanpa dikembalikan. Maka kita menggunakan distribusi binomial negatif. Distribusi binomial negatif digunakan untuk menyatakan banyaknya usaha X untuk menghasilkan K sukses. Nilai peluangnya dinyatakan sebagai B bintang, X atau usaha yang dilakukan berapa kali, K atau sukses keberapa yang
didapatkan dan peluang setiap pengambilannya. Di mana kombinasinya bukan N terhadap K, tapi X-1 terhadap K-1. Peluang sukses pangkat K, peluang gagal pangkat X-K. Di sini X-nya bukan berjalan dari 0, tapi berjalan dari K. Ya, misalnya kita cari sukses ketiga, berarti X-nya adalah 3, 4, 5, dan seterusnya. Contoh, carilah peluang pelantunan 3 uang logam sekaligus akan mendapatkan semua angka atau semua gambar kedua kalinya pada lantunan kelima. Bisa dibayangkan, kita punya 3 uang logam, kita lempar sebanyak 5 kali, 1 kali lempar dicatat. Ya, apakah muncul semuanya angka atau tidak? 2 kali lempar dicatat. Apakah muncul semuanya angka atau tidak? Sampai dengan lemparan kelima. Peluang kita dapat angka semua kedua kalinya dalam 5 kali melempar adalah B bintang, 5 kali usaha, titik koma, 2 muncul angka semuanya dengan peluangnya 1/4.